seen the glory of my knees lately, covered in white with a fire. Dalam beberapa tahun kebelakang, Indonesia selalu mengalami masalah soal ketersediaan pangan. Indonesia selalu mengimpor beras, padahal sebagai negara agraris, seharusnya Indonesia punya kemampuan untuk mencukupi kebutuhan pangan negara sendiri. Hal itulah yang kemudian membuat Prabowo bergerak di tahun ini. Program baru diluncurkan untuk ketahanan pangan. Program bertujuan. Program ini sendiri menurut kami cukup bagus, karena bisa membuat Indonesia jadi mandiri. Artinya, nggak ketergantungan, hal yang juga disorot oleh media asing. Lantas seperti apa sorotan dari media asing soal program ketahanan pangan dari Prabowo ini? Mari kita ulas dalam rangkuman berikut ini. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami banyak masalah terkhusus soal ketahanan pangan. Hal ini dibuktikan saat Indonesia tidak mampu secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan pangan negaranya. Sebagai contoh, menurut data, jika kalian melihat data tersebut, kalian bisa melihat peningkatan signifikan pada tahun 2022 dan 2023 dengan impor mencapai lebih dari 3 juta ton per tahun. Peningkatan ini disebabkan oleh berbagai faktor, di mana menurut Badan Pusat Statistik itu disebabkan oleh seperti keterbatasan lahan pertanian yang beralih fungsi, infrastruktur pertanian yang kurang memadai, hingga perubahan iklim. Jelas saat ini dengan Indonesia yang secara rutin mengimpor sejumlah komoditas pangan penting seperti beras, gula, dan kedelai, Indonesia jelas punya masalah besar soal ketahanan pangan. Dan itulah yang harus segera diatasi. Untuk mengatasi masalah ini ada banyak program. Salah satunya yang cukup menarik adalah swasembada. Swasembada pangan adalah upaya suatu negara untuk memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri tanpa tergantung oleh impor. Jadi di Indonesia, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan swasembada pangan sebagai prioritas utama pemerintahannya. Beliau menargetkan pencapaian swasembada pangan dalam waktu 4 hingga 5 tahun ke depan, dengan tujuan tidak hanya memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Maksudnya gini, dengan program ini, Indonesia udah nggak harus import lagi. Sebaliknya, Indonesia bisa ekspor, jadi punya kekuatan lebih tanpa tergantung negara lain. Untuk mencapainya, ada beberapa hal yang dilakukan. Pertama, perluasan lahan pertanian. Di sini pemerintah berencana menambah 3 juta hektar lahan pertanian dalam 5 tahun ke depan, terutama melalui pemanfaatan lahan rawa di Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Papua, dengan harapan bisa meningkatkan produksi padi. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan produksi padi nasional, penetapan harga pembelian pemerintah atau HPP, pembangunan lumbung pangan masyarakat, penghentian impor komoditas strategis. Sorotan media dunia melihat program swasembada. Program ketahanan pangan Indonesia juga menarik perhatian media asing. Media Singapura, CNA, menyoroti ambisi besar pemerintah Indonesia untuk mencapai swasembada pangan, dengan mengapresiasi langkah-langkah modernisasi pertanian yang dilakukan. Namun CNA juga mencatat bahwa mempertahankan swasembada pangan bukanlah hal yang mudah. Sejumlah tantangan besar masih menghadang, seperti perubahan iklim yang berdampak pada pola tanam dan hasil panen, keterbatasan infrastruktur pertanian yang mempersulit distribusi hasil tani, serta ketergantungan pada impor pupuk yang dapat mempengaruhi biaya produksi. Tantangan dan dampak. Upaya mencapai swasembada beras pada 2027 tidak lepas dari berbagai tantangan. Perubahan iklim menjadi salah satu ancaman terbesar, mengingat curah hujan yang tidak menentu, kekeringan, serta banjir bisa berdampak langsung pada hasil panen. Tantangan lainnya adalah keterbatasan lahan pertanian dan urbanisasi yang terus berkembang, menyebabkan berkurangnya area persawahan, distribusi yang tidak merata, dan infrastruktur logistik yang kurang memadai,
juga memperumit proses pengiriman hasil pertanian ke berbagai daerah, khususnya wilayah terpencil. Dampak dari pencapaian swasembada beras sangat signifikan. Jika berhasil, Indonesia tidak hanya akan memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga mengurangi tekanan ekonomi akibat impor beras. Stabilitas harga beras akan membantu menjaga daya beli masyarakat dan mengurangi resiko inflasi. Selain itu, keberhasilan ini membuka peluang bagi Indonesia untuk menjadi eksportir beras, memberikan kontribusi positif bagi perekonomian negara. Hours of rehearsal and a show like hell. A black mouth oozing black almond saliva. Target swasembada beras ini bertujuan untuk memastikan bahwa Indonesia mampu memenuhi kebutuhan beras secara mandiri dengan meningkatkan produksi dalam negeri melalui berbagai langkah konkret. Prabowo menekankan pentingnya modernisasi pertanian, termasuk penggunaan teknologi canggih, penyediaan bibit unggul, serta optimalisasi lahan pertanian yang ada. Salah satu kebijakan utama yang diambil pemerintah adalah memperbaiki infrastruktur pertanian, seperti sistem irigasi, jalan tani, dan fasilitas penggilingan padi. Prabowo juga memberikan ultimatum kepada penggiling padi di seluruh Indonesia agar meningkatkan efisiensi dan kapasitas produksi mereka, karena peran mereka dianggap krusial dalam menjaga rantai pasokan pangan. Oozing black almond saliva, forming words I cannot comprehend. I cannot speak, I cannot speak. They demand the most from me. Meskipun demikian, upaya untuk memperkuat ketahanan pangan terus digalakan. Pemerintah menggandeng berbagai pihak, termasuk petani lokal, akademisi, dan sektor swasta, untuk memperkuat ekosistem pertanian. Program-program seperti pengembangan lumbung pangan atau food estate dan diversifikasi komoditas pangan juga menjadi bagian dari strategi besar ini. Dengan kombinasi strategi modernisasi, kolaborasi lintas sektor, dan ketahanan menghadapi tantangan eksternal, Indonesia berharap mampu mewujudkan cita-cita besar menjadi negara yang mandiri dalam hal pangan. Semua pihak pun diharapkan berperan aktif demi mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan dan merata di seluruh negeri. The truth is my Tidak kalah penting, distribusi pangan juga menghadapi tantangan logistik. Wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau menyebabkan rantai pasok menjadi panjang dan kompleks. Keterlambatan dalam distribusi seringkali berakibat pada kenaikan harga pangan di beberapa daerah, terutama di wilayah terpencil. Faktor ekonomi global turut memberikan tekanan. Kenaikan harga pupuk dan bahan bakar berdampak pada biaya produksi pertanian. Sementara itu, kebijakan perdagangan internasional yang berubah-ubah bisa mempengaruhi ketersediaan dan harga bahan pangan tertentu. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.